Hai hai hai. Halo semuanya, pada sehat kan? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Di video kali ini kita bakalan membahas about myself, yaitu saya sendiri. Nama saya Ella Nenggolan, saya berumur 19 tahun. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Wah, mukanya kayak masih baby face gak sih? Kayak masih muda ya, masih muda, tapi udah puji Tuhannya saya udah mahasiswa di Politeknik Negeri Medan dan sekarang sudah menempuh di semester 5. Jurusan saya sih, saya itu 5 bersaudara. Saya memiliki 3 abang laki-laki atau disebut saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan atau kakak saya. Saya itu tinggal di Medan, di Sumatera Utara, yang dimana pasti orang ngerasa Medan itu orangnya keras-keras, tapi kami tuh bukan keras loh. Di Medan ini bukan yang namanya keras, tapi memang cara berbicaranya itu memang udah gitu, bukan ingin membentak, tapi dalam hati kami tuh ngomong baik-baik, cuman memang intonasinya agak kasar, mungkin didengar sama orang baru gitu ya. Untuk dari karakteristik saya, orang yang ambivert. Ambivert itu adalah pertengahan dari introvert dan extrovert lah. Emang ada ya? Dan emang iya, kenyataannya adalah saya. Dan mungkin banyak lagi orang-orang di luar sana sebenarnya udah tahu dia ambivert atau memang mungkin kurang paham sama dirinya. Dan inilah pentingnya video ini, paham dengan diri kita sendiri. Nah, ambivert itu di satu sisi dia itu bisa jadi orang yang paling ekstrovert dan di satu sisi lagi dia bisa jadi introvert, tergantung pada situasi dan kondisinya. Semisal di tempat ramai dia bisa aja jadi pendiam, bisa aja jadi yang paling bising. Nah, di sini tergantung juga sama pertemanannya, ruang lingkupnya lebih tepatnya ya. Makanya dia bisa menentukan di mana dia bisa bereksperimen dan mengekspresikan dirinya sendiri itu bagaimana. Yang kedua adalah anaknya itu suka makan. Terlihat dari pipi saya yang cabi ini, karena saya itu tipikal anak yang suka banget makan. Maka dari itu saya yang gendut, sebenarnya gendut sih, aslinya gendut, gak gendut-gendut, tapi gendut. Tahu lah ya, pasti cewek tuh paling anti yang namanya gendut. Suka banget nonton racin dan anime. Aktor yang saya suka Seo Yuan. Kalau misalnya anime tuh pasti suka banget sama lagu ini yang belum bisa tergantikan. Umeda to kamirai to ka tekoto bagadore dakete wo. Itu masih terfavorit banget untuk saya. Selanjutnya itu saya itu suka membaca, lebih ke buku-buku fiksi, novel gitu. Suka membuat cerpen. Sebenarnya saya ini anaknya suka banget buat cerpen, cuman nggak berani untuk nge-publish cerpen-cerpen saya. Anaknya pelupa banget. Kenapa dibilang pelupa? Karena baru aja ngeletakin barang pasti selalu lupa. Tadi ngeletakin barangnya di mana ya gitu. Bahkan ada orang yang bahkan di media sosial pun atau sering namanya chat, ada orang ngechat saya pelupa, lupa balas ya. Kadang balasnya pakai otak gitu. Dan kelemahan saya itu saya paling malas bergaul sama orang. Tapi itu menjadi salah satu kelebihan saya karena saya mudah bergaul dengan orang. Walaupun saya malas untuk bergaul dengan orang, tapi saya mudah untuk bergaul dengan sekitar saya. Itu udah nyata banget. Skill yang saya miliki yaitu puji Tuhannya dipercayakan menjadi salah satu anggota BEM Badan Eksekutif Politeknik Negeri Medan, dan beberapa kali sudah menjadi MC di beberapa kegiatan juga. Puji Tuhannya lancar-lancar semua. Dan saat ini skill saya masih dalam tahap pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Ya, di bahasa Jerman tuh ya, kalau meine Vater, meine Mutter, meine Mutter itu kayak my tuh meine. Lebih kayak memang 11-12 birch on bird. Un itu bukan gimana tapi and dan. Jadi kayak unik aja untuk bahasa Jerman. Jadi senang banget untuk belajar bahasa asing karena dari sana tuh kita belajar yang kita nggak tahu jadi tahu gitu. Untuk dream saya, mimpi saya bekerja di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia karena sesuai dengan jurusan saya yang saya tempuh sekarang. Saya menempuh di jurusan MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, bisa dibilang juga masa depannya bisa menjadi IO.
Tapi saya memilih untuk menjadi, kalau bisa jadi yang tinggi kenapa nggak bisa gitu kan. Jadi saya berharapnya, puji Tuhan ya, semoga tergapai di bekerja menjadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Amin. Untuk diri saya memiliki usaha di bidang kecantikan dan kuliner, karena saya tuh anaknya males pakai make up, tapi saya suka untuk mengoleksi barang-barang yang namanya make up, barang-barang kecantikan lainnya, dan saya suka banget memasak. Tujuan utama dari saya itu memiliki bisnis itu adalah memiliki pengaruh besar bagi orang lain. Jadi kita bisa berbagi langsung kepada orang lain gitu. Dan cita-cita saya juga banyak ya, cita-citanya, tapi amin, salah satunya nanti satu-satu nanti kekejar semua, terwujudkan semua, amin. Cita-cita saya itu ingin banget, dan amin banget, ini amin banget ya, ini adalah impian saya yang terbesar banget, bisa S2 di luar negeri, karena saya udah berusaha untuk belajar bahasa Mandarin dan Jerman. Amin, bakal lulus S2 dan menempuh sampai selesai S2 saya di Chinese atau Jerman. Jadi didoain bareng-bareng bakalan bisa terwujudkan di masa depan. Setelah diri saya ada my favorite food, pasti yang pengen ditahu orang tuh yang paling pertama dari orang lain atau tentang pribadi orang lain tuh pasti makanan kesukaannya apa. Jadi makanan kesukaan saya itu adalah suka banget makan seafood. Setelah dari seafood, makanan kesukaan saya adalah ayam kecap. Ayam kecap itu adalah makanan yang paling simple dan paling saya sukai. Dulu anaknya memang suka berubah-ubah, tapi ayam kecap dari dulu tuh nggak pernah berubah, selalu menetap di ayam kecap, dan itu memang enak banget. Apalagi masakan orang tua, ibunda tercinta, pasti itu paling the best banget. Gak ada yang namanya saingan tuh, gak ada. Pasti yang terbaik itu adalah masakan orang tua kita. Dan yang selanjutnya itu adalah sate. Sate, matcha, bakso, basreng, ini semua tuh favorit banget. Oke guys, gak kerasa kita udah panjang kali lebar, udah banyak banget mengetahui about myself, tentang diri saya, tentang yang namanya Ella Nainggolan. Dan terima kasih untuk partisipasinya, untuk kesediaan waktunya untuk menonton video saya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semuanya. Tetap sehat dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan jangan lupa untuk bersyukur. Bye bye semuanya, terima kasih, bye bye, sampai jumpa di next video, bye bye.